Nak, kalau kau mendengar suara ini suatu hari nanti, ketahuilah, ini adalah suara hati yang sedang belajar melepaskan. Hari-hari kemarin terasa seperti baru saja terjadi. Kau kecil, tertawa, menangis, berlari ke pelukan kami. Kami mengajarimu berjalan, berbicara, membaca, dan hari ini kami harus belajar untuk melepaskanmu berjalan sendiri. Kami masih ingat setiap celotehmu saat belajar bicara. Bagaimana kau dulu menyebut mama atau ayah dengan lidah cadelmu yang lucu. Dan sekarang, suara itu telah dewasa. Nada suaramu sudah berubah, tapi di hati kami, itu tetap suara anak kecil yang dulu kami gendong sambil menyanyikan Nina Bobo. Hari ini, kau berdiri begitu anggun, begitu dewasa, begitu siap menjalani hidup barumu. Tapi kami masih belajar bagaimana caranya melepaskan tanpa merasa kehilangan, belajar merelakan tanpa merasa ditinggalkan. Karena jujur, tak ada satupun buku yang mengajari kami bagaimana rasanya melihat anak yang dulu kami rawat dengan segenap cinta, kini menggenggam tangan orang lain. Untuk masa depannya sendiri, kami bahagia sungguh. Tapi ada getar halus di dada kami yang tak bisa kami dustakan. Ada genangan air di mata ini yang bukan hanya karena haru, tapi juga karena rindu yang mulai tumbuh. Bahkan sebelum kau benar-benar pergi. Nak, sejak hari ini, mungkin rumah ini akan terasa lebih sunyi. Tidak akan ada lagi suara pintu kamarmu yang dibuka pagi-pagi. Tidak akan ada tawa kecilmu saat menonton film favoritmu di ruang tengah. Tapi kami tahu, ini adalah bagian dari cinta. Cinta yang harus tahu kapan menjaga dan kapan melepaskan. Kami masih ingat jelas, bagaimana kau dulu merengek karena tak mau ditinggal saat kami berangkat kerja. Kau akan berdiri di depan pintu dengan mata memelas, menahan tangis, lalu berkata, "Ayah, jangan pergi. Ibu, tunggu aku ikut." Dan sekarang, kami yang berdiri di sini, dalam diam, menahan air mata saat melihatmu benar-benar pergi. Bukan pergi menjauh, tapi pergi menjalani takdirmu sendiri. Kami teringat malam-malam di mana kau tak bisa tidur karena demam. Teringat bagaimana kami berjaga, mengelap keningmu dengan handuk basah, memelukmu, menepuk-nepuk punggungmu sambil berdoa lirih di dalam hati. Ya Tuhan, biarkan sakitnya pindah ke kami saja, jangan ke anak kami. Teringat bagaimana setiap ulang tahunmu, kami menabung jauh-jauh hari agar bisa membelikanmu kue sederhana dan hadiah yang membuatmu tersenyum. Teringat bagaimana kau menangis saat nilai sekolahmu tidak bagus, dan kami duduk di sebelahmu, mengusap kepalamu sambil berkata, "Tak apa, Nak, kamu tetap hebat di mata kami." Semua itu seperti baru kemarin terjadi. Waktu berjalan begitu cepat, dan kami tak menyadari anak kecil yang dulu kami ajarkan menyuap nasi, kini sudah bisa menyiapkan kehidupan sendiri. Nak, kau tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat dari yang kami bayangkan, lebih tangguh dari yang kami kira. Dan hari ini, saat kau memilih seseorang untuk menggandeng tanganmu, kami tahu kau sudah siap menjalani peran baru. Bukan lagi sebagai anak kami saja, tapi sebagai pasangan hidup, sebagai istri yang kelak juga akan jadi orang tua. Tapi, biarlah kami menyimpan bagian kecil dari hatimu, sebagai kenangan, sebagai bagian dari cerita hidup kami yang paling indah. Anakku, sekarang sudah milik orang lain ya. Kalimat itu terus berulang di kepala seorang ayah. Ia mengucapkannya dalam hati, tapi rasanya seperti menggenggam sesuatu yang tajam dan tak bisa dilepaskan. Ia duduk sendiri malam itu setelah semua tamu pergi, masih mengenakan baju pesta, tapi matanya kosong. Di depannya ada foto anak perempuan kecil yang dulu suka lari-lari di ruang tamu. Sekarang sudah bersanding di pelaminan dengan lelaki yang ia panggil suami.
Dulu, setiap ia menangis, aku yang pertama datang. Sekarang, apakah ia masih akan mencariku? Atau cukup suaminya saja? Dulu, dia selalu cerita padaku tentang sekolah, tentang teman, tentang mimpinya. Sekarang, cerita-cerita itu bukan milikku lagi. Mungkin akan jadi milik lelaki yang baru itu. Apa suaminya tahu kalau anakku itu suka pura-pura kuat? Padahal hatinya mudah sekali patah kalau tak dimengerti. Ayah itu tak menangis, tapi ada yang menggenang dan tak tumpah di ujung matanya. Karena ia tahu, sejak hari itu, ia harus belajar menjadi penonton, bukan lagi pemeran utama dalam hidup anak perempuannya. Dan ibu bahkan tak tahu harus memulai dari mana. Sejak malam itu, kamarnya terasa lebih kosong, meski bantalnya masih 2. Ia masih suka membuka lemari kamar anaknya, merapikan jilbab, menggantungkan baju yang tak lagi dipakai. Kadang hanya untuk mencium aroma yang tertinggal di kain, kadang hanya untuk merasa anaknya masih tinggal di rumah ini. Apa ia sudah tahu cara merawat dirinya sendiri? Aku belum sempat mengajarkan semua hal, belum sempat cerita semua yang ingin kuwariskan. Dulu, ia suka merebah di pangkuanku kalau lelah. Sekarang, apa masih ada tempat bagiku saat ia butuh sandaran? Apa suaminya tahu betapa keras hidup yang pernah ia lalui? Apa ia tahu kalau anakku pernah sembunyikan tangisnya hanya agar aku tidak sedih? Ibu tahu itu bukan lagi bagiannya, tapi cinta seorang ibu tak pernah tahu cara berhenti. Ternyata, mencintai itu bukan soal seberapa erat kita memeluk, tapi seberapa rela kita melepas. Hari itu, saat kami melihatmu melangkah ke pelaminan, ada sesuatu dalam diri kami yang ikut runtuh pelan-pelan. Bukan karena kami tak bahagia, tapi karena kami sadar bahwa sebuah fase dalam hidup kami resmi berakhir. Kami bukan lagi tujuan pulangmu, bukan lagi tempat pertama yang kau cari saat kau sedih atau takut. Kami bukan lagi tempatmu berlindung dari dunia yang kejam, dan itu menyakitkan, lebih dari yang pernah kami bayangkan. Kami tersenyum di pelaminan, tapi di dalam dada ada hujan deras yang tak bisa dilihat siapapun. Kami mengucapkan restu, tapi di hati ada harapan kecil yang berkata, "Jangan lupakan kami." Kami tahu, begitulah seharusnya kehidupan. Anak tumbuh, anak memilih, anak pergi. Tapi ternyata, tak ada yang benar-benar bisa menyiapkan hati orang tua untuk momen itu. Kadang kami ingin memanggilmu seperti dulu, menawarkan makanan kesukaanmu, bercerita tentang hari-hari kami yang biasa saja. Tapi kemudian kami sadar, itu semua sudah bukan lagi rutinitasmu. Kami hanyalah bagian dari masa lalumu yang kini kau kenang sesekali. Sementara kami masih menjadikanmu pusat dari hidup ini. Sungguh, kami tidak ingin membebani. Kami hanya sedang belajar menjadi rumah yang meskipun tak lagi ditinggali, tetap memelihara pintunya agar hangat. Kalau-kalau suatu hari kau ingin pulang. Dan setiap malam, dalam hening yang makin panjang, kami hanya bisa berdoa. Semoga orang yang kini menggenggam tanganmu, menjagamu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dulu kami menjagamu sepenuh hati, bahkan saat kami sendiri pun sedang luka. Karena pada akhirnya, menjadi orang tua itu seperti cahaya lilin. Ia tahu dirinya akan meleleh pelan-pelan. Asal cahaya yang ditinggalkannya bisa menerangi langkah anaknya. Nak, hidupmu mungkin tidak akan selalu mudah. Akan ada badai yang datang, akan ada malam-malam di mana kau menangis dalam diam seperti dulu. Ibu pernah menangis saat kau demam tinggi. Akan ada hari-hari ketika dunia seakan tak berpihak padamu, seperti dulu saat kau jatuh dan menangis di pelukan kami. Tapi ingatlah, seperti dulu kami ada untukmu. Kini kau tak sendiri, karena cinta kami kau tetap menyertaimu.
bahkan dari kejauhan. Kami mungkin tidak bisa lagi menggenggam tanganmu setiap saat seperti dulu saat kau kecil. Tapi hati kami, Nak, selalu menggenggammu erat dalam doa, dalam harapan, dalam setiap helaan napas. Kami percaya kamu akan jadi seseorang yang kuat. Karena kami tahu hati yang kau punya adalah hati yang penuh cinta, penuh kasih, penuh keberanian. Kami melihatnya sejak kau kecil, bagaimana kau rela berbagi mainanmu, bagaimana kau diam-diam menghapus air mata agar tidak menyusahkan kami. Dan sekarang, saat kau membuka lembar baru dalam hidupmu, kami tidak hanya melepaskanmu. Kami memberkatimu dengan seluruh cinta yang kami punya, dengan restu yang penuh air mata, tapi juga penuh keyakinan. Kau mungkin tidak akan selalu menang dalam hidup ini, Nak. Tapi selama kau hidup dengan hati yang baik, selama kau tetap jujur pada dirimu, selama kau mencintai dan memberi, kau sudah menang dalam cara yang paling sejati. Jika suatu hari nanti kau merasa lelah, pulanglah. Rumah ini akan tetap menyambutmu, bahkan jika hanya dalam doa. Waktu boleh berubah, tapi hati kami tidak akan pernah lelah menjadi tempat pulang bagimu. Jadilah bahagia, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kau memilih untuk menghargai hidupmu, mencintai pasanganmu, dan merawat mimpi-mimpimu. Kami percaya padamu, seperti dulu saat kau belajar berjalan. Meski tertatih, kau akan sampai. Dan kami akan selalu berdiri di belakangmu, menyemangati dalam diam, berdoa dalam gelap, dan mencintaimu dalam terang maupun kelam. Nak, kalau suatu hari hidup membuatmu lelah, dan dunia tak memberimu tempat untuk bernaung, ingatlah, ada sepasang hati tua yang tak pernah berhenti menunggumu. Mungkin tangan kami tak lagi kuat menuntunmu, tapi doa kami tak pernah berhenti mengiringi langkahmu, meski tak satu pun jejakmu lagi singgah ke arah rumah. Kami pernah salah, pernah memaksakan harapan kami jadi jalan hidupmu. Kami lupa bahwa anak bukan salinan orang tuanya, bahwa cinta seharusnya bukan kendali, tapi pelukan yang tetap terbuka meski arahmu berbeda. Dan kini, kami hanya bisa menatap langit, berharap angin membawa kabar darimu. Apakah kau makan cukup hari ini? Apakah ada seseorang yang mengusap punggungmu saat dunia terasa dingin? Apakah kau masih ingat betapa kami mencintaimu? Kalaupun kelak kau ingin pulang, meski hanya dalam diam, meski hanya lewat doa, rumah ini akan tetap menyambutmu. Meski lampunya hanya tinggal redup, meski pintunya mulai usang, meski kami sudah tak bisa lagi berdiri di ambang pintu, kami tak lagi ingin kau menjadi seperti yang kami mimpikan. Kami hanya ingin kau hidup dengan bahagia, hidup dengan damai, meski bukan bersama kami. Dan jika suatu hari kau kembali hanya untuk duduk diam tanpa kata, kami akan menggenggam tanganmu. Karena kami tahu cinta yang benar tak butuh banyak tanya. Nah, jika kami tak sempat menua bersamamu, jika kami lebih dulu pergi sebelum kau sempat kembali, cukup tahu satu hal, bahwa tak ada hari yang kami lewati tanpa menyebut namamu dalam doa. Dan tak ada luka yang lebih besar daripada belajar mencintaimu dari kejauhan. Tapi kami akan tetap mencintaimu dengan tenang, dengan diam, dengan seluruh jiwa yang pernah dan masih kami punya. Pulanglah kapanpun kau mau, tak perlu alasan, tak perlu kata. Cukup datang, karena cinta ini tidak pernah hilang, tidak pernah habis, tidak akan pernah pergi.